Serangan udara skala besar antara Iran dan Israel saling meluncurkan rudal balistik dan drone tak hanya menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Ya, dari sisi ekonomi, konflik ini juga memicu lonjakan harga minyak global hingga hampir 7%. Indonesia pun tidak luput dari imbasnya. 13 Juni 2025, dunia dikejutkan dengan serangan udara Israel yang menewaskan sejumlah pemimpin militer Iran. Serangan itu dibalas oleh Iran melalui rentetan drone bermuatan bahan peledak yang diarahkan ke wilayah Israel. Serangan rudal balasan yang diluncurkan kedua negara menyebabkan kehancuran di sejumlah wilayah dan menewaskan sedikitnya 224 orang di Iran dan 24 di Israel, mayoritas warga sipil. Serangan balasan kedua negara jadi sorotan dunia. Dampaknya bisa berimbas global, termasuk Indonesia. Dampak ekonomi, karena perang ini juga bisa memiliki dampak ekonomi, minimalnya karena Iran itu merupakan salah satu negara kaya minyak yang sangat menentukan bagi kebutuhan minyak dunia. Bahkan serang menyerang sekarang juga sudah punya dampak terhadap harga minyak. Dan kalau ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan memiliki dampak lebih besar terhadap perekonomian. Fakta dampak perang Iran-Israel bakal dirasakan secara global, juga dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Meskipun secara kecenderungan kita lihat harga minyak ya, Brent di sebelah kiri itu yang kalau kita lihat Brent yang merah, cenderung menurun. Kalau kita lihat year to date negatif, year on year-nya minus 15% dibanding tahun lalu harga minyak itu lebih lemah. Namun dari beberapa hari semenjak terjadinya perang Iran dan Israel, terjadi spike tadi yang kita lihat, yang merah itu menanjak tinggi banget. Ini yang jadi bukti, harga minyak Brent melonjak ke posisi $74,60 Amerika per barrel pada Senin pagi 16 Juni 2025. Ya, meningkat hampir 7% dari Kamis pekan lalu, tepat sebelum Israel melancarkan serangan dadakannya. Kenaikan harga minyak bukan sekadar angka, tapi membawa efek domino di aspek perekonomian. Jika harga minyak dunia melonjak akibat konflik, maka harga kebutuhan pokok domestik akan naik. Pengamat juga bilang kalau kenaikan harga minyak dunia akan semakin menguras devisa untuk membiayai impor BBM. Imbasnya bisa berpengaruh ke harga BBM. Hingga saat ini pemerintah tetap konsisten menyampaikan sikap seruan perdamaian untuk Israel dan Iran. Pemerintah kita mengecam segala bentuk agresi, penyerangan terhadap negara lain. Presiden Prabowo selalu mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau sesegera mungkin melaksanakan gencatan senjata. Pemerintah melalui Presiden Prabowo itu selalu menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Tapi pertanyaannya, sampai kapan konflik ini akan berakhir? Peluang-peluangnya ada, karena kita tahu Iran sekali lagi sekarang sedang berada dalam perundingan dengan Amerika. Dan Amerika secara di balik layar seakan-akan tidak menginginkan perang dengan Iran. Jadi dia mengedepankan diplomasi. Dan beberapa hari ke depan, minggu agendanya, itu justru diagendakan perundingan putaran ke-6 di antara Amerika dengan Iran. Terkait dengan program nuklirnya sebelum Israel mengambil tindakan ini. Jadi kalau ini nanti bisa tercapai, maka mungkin ini akan meredakan. Perang ribuan kilometer dari tanah air bukan sekadar narasi geopolitik. Ujung-ujungnya berbuntut ke dapur dan dompet rakyat. Skenario dan sikap yang tepat dari pemerintah bisa menyelamatkan masa depan bangsa. Tim Liputan Amnesia TV melaporkan.